Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Diah Ailestari dengan NIM C2401221080. Jadi di sini sama seperti minggu sebelumnya, aku akan melakukan micro teaching mengenai praktikum biologi perikanan di minggu ketiga. Setelah minggu sebelumnya tuh kita melakukan praktikum mengenai pertumbuhan ikan. Kita ngebedah-bedah ikan, terus diambil gonat sama usus dan lambungnya, terus di sampelnya diawetin. Minggu ini kita moving ke materi reproduksi ikan. Jadi sebelum bedah-bedah dan di laboratorium tuh kita dikumpulin dulu di MSPI, kita ada post test, terus setelah post test ada pemberian materi pretest, terus habis itu setelah pretest ada pemberian materi. Jadi materi minggu ini tuh tentang reproduksi. Reproduksi itu apa sih? Reproduksi itu adalah kebutuhan tiap-tiap individu dengan tujuan untuk melanjutkan garis keturunannya. Kan tiap individu tuh pasti pengen kan ada tuh keturunan-keturunan yang ngelanjutin gennya gitu. Terus reproduksi perlu digarisbawahi kalau reproduksi di biologi perikanan tuh beda banget sama reproduksi di perikanan budidaya. Kalau misalkan di reproduksi di biologi perikanan tuh tidak ada faktor manusia. Jadi manusia tuh nggak ada ambil peran kayak aku pengen nih ikannya bertelur segini, nggak bisa. Ini bukan perikanan budidaya. Kalau perikanan budidaya tuh dikontrol sama manusia. Terus di reproduksi tuh ada namanya rekrutmen. Rekrutmen tuh sebutan buat individu baru yang masuk ke dalam suatu populasi di perairan tertentu. Terus di reproduksi itu ada 5 aspek. Aspek yang pertama tuh nisbah kelamin atau sex ratio. Itu tentang perbandingan jenis kelamin jantan dan betina di suatu perairan. Terus yang aman tuh yang kayak apa sih? Yang betinanya lebih dari jantan kah? Atau jantannya lebih dari betina? Atau sama aja? Sebenarnya sama aja tuh boleh, tapi lebih baik atau amannya tuh betina lebih dari jantan, karena ikan jantan tuh bisa membuahi lebih dari satu betina. Terus habis itu yang kedua ada TKG. TKG tuh tingkat kematangan gonad. Bisa diamati melalui morfologis dan histologis. Semakin tinggi TKG suatu ikan berarti dia udah semakin matang dan siap untuk melakukan pemijahan. Terus habis itu ada indeks kematangan gonad atau IKG. Rumusnya itu BG, bobot gonad per bobot total dikali 100%. Itu kayak persentasenya gitu. Persentase IKG berbanding lurus dengan nilai TKG. Jadi kalau misalkan IKG-nya tinggi berarti TKG-nya juga tinggi gitu intinya. Terus ada yang keempat, fekunditas. Fekunditas itu adalah jumlah telur ikan di suatu individu ikan yang belum dilakukan pemijahan. Jadi ikannya tuh belum mengeluarkan telur ke alam gitu. Terus yang kelima adalah diameter telur. Diameter telur itu dapat digunakan untuk menentukan pola pemijahan ikan. Terus metodenya itu ada 3. Yang pertama geometrik, yang kedua volumetrik, yang ketiga gabungan. Nah, sementara tadi aku tuh dapat yang gabungan. Gabungan tuh metodenya kayak apa sih? Metodenya yang pertama adalah kan kita disediain gonad, terus gonadnya tuh dikeringin dulu pakai tisu. Terus habis dikeringin pakai tisu tuh gonadnya dipotong jadi 3 bagian. 3 bagian tuh arterior, middle, sama satunya aku lupa, maaf banget ya. Terus habis itu setelah dipotong-potong ditimbang, terus habis itu dikasih aquades sebanyak 10 ml. Terus telurnya tuh gonadnya tuh ditekan-tekan biar telurnya menyebar, soalnya gonad tuh kayak ada lapisannya gitu, lapisan luarnya. Terus habis itu telur ikannya tuh kita
ambil 20 tetes setara sama 1 mili lah sekitaran itu. Terus kita tuh hitung satu-satu pakai alat counter gitu. Kita ngitungnya manual tapi alatnya tuh kayak biar nggak lupa. Terus habis itu yaudah kita masukin telur yang udah kita hitung ke botol sampel gitu. Cukup sekian micro teaching tentang biologi perikanan praktikum minggu ketiga tentang reproduksi. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.